Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Semoga derajat takwa yang beliau janjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dapat kita capai hendaknya. Salawat beriringan salam, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan banyaknya bersalawat, insya Allah kelak di akhirat kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat tauladan yang dirahmati oleh Allah, pada episode kali ini kita akan bertolak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hajjaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahajjartu fasolaitu thumma jalastu falyatafa ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala iskamat dirat. Qultu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qum fasalli fa inna fis shalah syifaan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dan saya menemaninya. Kemudian saya sholat, kemudian saya duduk. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadaku dan beliau bertanya, "Apakah engkau sakit perut?" Maka saya menjawab, "Benar ya Rasulullah." Beliau berkata, "Berdiri dan sholatlah, karena sesungguhnya pada sholat itu terdapat obat." Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada hadis yang telah kita bacakan tadi, ada penggalan yang sangat menarik untuk kita jadikan pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitunya sesungguhnya pada sholat itu terdapatlah obat. Sebelum kita melangkah pada kajian lebih jauh, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sholat itu adalah merupakan kegiatan ibadah yang sangat kompleks. Banyak sistem yang terkait di dalamnya, yaitunya adanya perkataan-perkataan serta aktivitas fisik, dimulai dari takbiratul ihram dan disudahi dengan bacaan salam, tentu dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal yang seperti ini, kita akan coba bahas mengenai aktivitas fisik dari sholat yang kita laksanakan dengan kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan hadis yang telah diungkapkan tadi. Qum fasalli fa inna fis shalah syifa. Berdiri dan sholatlah, sesungguhnya pada sholat itu terdapat obat. Baiklah para pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, setidaknya ada 6 gerakan pokok dalam sholat yang kita lakukan. Yang pertama, yaitunya gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan gerakan saat mengangkat tangan yang dapat melapangkan sistem pernapasan. Karena pada saat mengangkat tangan ini, dada akan melebar, terjadi di situ kontraksi antar tulang rusuk dan adanya juga latihan diafragma. Sehingga volume rongga dada yang membesar ini membuat aliran udara dari luar secara lancar masuk ke dalam sistem pernafasan yang biasa kita kenal dengan inspirasi. Pada takbiratul ihram itu, maka ketiak akan terbuka.
Ini merupakan stasiun regional utama bagi peredaran getah bening yang akan mampu mengatur keseluruhan gerak bagian atas, tangan, lengan atas, lengan bawah, dan juga bahu. Berikutnya, pada takbiratul ihram ini juga posisi kaki itu berada pada posisi lurus menghadap ke kiblat. Otot-otot pada kedua betis ini akan berelaksasi secara sempurna. Setelah nanti kita semua melaksanakan takbiratul ihram diikuti dengan bacaan doa iftitah, kemudian adanya Al-Fatihah dan bacaan ayat pendek, maka akan diikuti dengan ruku. Ruku ini merupakan salah satu kegiatan fisik yang mengikuti takbiratul ihram yang tadi. Posisi ruku ini ditandai dengan tulang belakang yang lurus, sehingga apabila diletakkan segelas air di atas punggung itu, maka dia tidak akan tumpah. Posisi kepala itu akan lurus dengan tulang belakang. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan saraf pusat. Posisi jantung yang sejajar dengan otak akan menyebabkan aliran darah maksimal ke bagian tubuh bagian tengah. Begitu juga dengan tangan yang bertumpu pada lutut, berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Setelah ruku, kita berdiri kembali dari posisi ruku hingga kembali tegak yang biasa kita kenal dengan i'tidal. Berikutnya adalah i'tidal, merupakan gerakan bangun dari ruku sebelum sujud. Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu berdiri i'tidal, maka luruskan punggungmu dan letakkan kepalamu dan tegakkan kepalamu sehingga ruas tulang punggungmu itu mapan kembali di tempatnya. Satu gerakan yang sangat penting dan sangat urgent untuk dibahas secara fisik dan kesehatan dan manfaatnya secara fisik bagi tubuh kita, yaitunya adalah gerakan sujud. Seorang ahli syaraf dari Amerika bernama Fidelma O'Leary itu menyatakan bahwa ada sel-sel saraf tertentu di dalam otak manusia yang jarang sekali dialiri oleh darah. Dan hal ini, darah itu hanya akan dapat dicapai oleh sel-sel tersebut apabila manusia berada dalam kondisi sujud. Sehingga dengan sujud yang membentuk sudut 45 derajat itu, kaki kita lurus, kemudian membentuk sudut ke kepala itu 45 derajat, maka sel-sel saraf yang selama ini jarang mendapatkan aliran atau suplai darah, maka akan kembali mendapatkan oksigen dengan baik. Setelah bersujud, kita akan melakukan duduk antara dua sujud dan juga duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir. Nah, antara ketiga duduk ini sebenarnya antara duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal itu memiliki posisi yang sama. Variasi posisi duduk yang berbeda adalah pada posisi tasyahud akhir. Berikut duduk antara dua sujud apabila dilakukan secara benar menurut penelitian yang dilakukan oleh Jumini dan Munawarah, itu organ reproduksi di daerah perineum saat duduk antara dua sujud ataupun duduk tasyahud awal itu bagi pria sangat baik untuk kesehatan kandung kemihnya dan juga mencegah terjadinya gangguan pada prostat dan juga memperlancar saluran pada vas deferens. Berikut kita akan melakukan salam ke kiri dan ke kanan. Terakhir adalah salam, di mana salam ke kanan dan ke kiri itu dapat kembali merilekskan otot-otot yang ada di bagian leher kita, begitu juga dengan kelenjar getah bening yang ada di bagian leher. Baiklah pemirsa tauladan yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa manfaat dari gerakan yang ada pada sholat yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Semoga kita dapat menyempurnakan gerakan dari sholat yang kita lakukan. Karena
juga telah diperintahkan, sempurnakanlah ruku dan sujudmu. Allah akan menyempurnakan kehidupanmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.